Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harumina Lestari dari kelas 5C1 dengan NIM 1810301123. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama itu terapi manipulasi dengan stretching dalam kondisi tortikolis atau terjadinya pemendekan pada otot SCM. Nah, untuk kondisi tortikolis ini sendiri, apabila dia terkena tortikolis pada area destra, maka stretchingnya itu yang pertama kontralateral set fleksi ke arah sinistra, kemudian homolateral rotasi ke arah dekstra, kemudian ekstensi pada kepala. Nah, ketika dia terjadi tortikolis atau pemendekan otot pada area sinistra, maka dia stretchingnya itu yang pertama kontra lateral set fleksi ke arah dekstra, kemudian homolateral rotasi ke arah sinistra, kemudian ekstensi. Masuk ke tes yang kedua, nah di mana melakukan tes spesifik TOS atau thoracic outlet syndrome. Nah, untuk mengetahui apakah si pasien terkena TOS, maka kita akan melakukan berbagai tes spesifik. Nah, untuk tesnya itu yang pertama ada root test. Root test ini untuk prosedurnya di mana kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan abduksi pada shoulder, lalu eksternal rotasi, lalu fleksi pada elbow, lalu kedua telapak tangan dihadapkan ke depan, lalu kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan tutup buka selama 3 menit. Nah, apabila dikatakan positif jika pasien merasakan weakness, happiness, dan ischemic fine. Terus yang kedua itu ada tunnel test. Nah, untuk tunnel test ini prosedurnya di mana kita mengetuk carpal tunnel pada uris si pasien. Kemudian menuju ke metacarpal kedua sampai ke elbow. Kemudian hasil apabila dia dikatakan positif, maka si pasien akan merasakan kesemutan dari metakarpal pertama, kedua, ketiga, dan setengah jari manis. Lanjut ke pemeriksaan yang ketiga. Nah, di mana pemeriksaan ketiga ini adalah pemeriksaan akson. Pemeriksaan akson ini di mana kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan sedikit adduksi pada shoulder, lalu ke exorotasi, kemudian ekstensi pada elbow. Kemudian kita menginstruksikan pasien untuk melakukan gerakan ekstensi pada kepala atau menengah ke atas. Lalu kita suruh ke arah rotasi atau ke samping sejajar dengan tangan yang akan diperiksa. Kemudian kita meminta si pasien untuk menarik napas, lalu ditahan beberapa detik. Habis itu untuk posisi fisioterapis, yaitu fisioterapis memegang arteri radialis si pasien. Nah, apabila dikatakan positif, apabila arteri radialis si pasien itu tidak ada denyutan. Selanjutnya masuk ke tes yang keempat, itu adalah tes ULTT. Nah, untuk tes ULTT ini ada ULTT A, B, C, dan D. Nah, kita melakukan tes ULTT A. Yang pertama, lakukan depresi pada shoulder pasien, lalu abduksikan shoulder pasien 110 derajat, lalu fleksikan elbownya 90 derajat, lalu eksternalkan pada uris, lalu metakarpal diekstensikan, lalu berikan tahanan sampai ke ekstensi. Yang kedua itu ada ULTTB, di mana melakukan depresi
pada shoulder menggunakan hip, lalu abduksi 10 derajat, lalu fleksikan elbownya, lalu supinasikan, berikan tahanan pada elbow, lalu ke tekan atau ke arah ekstensi. Yang ketiga yaitu ULTTC, di mana metodenya kita depresikan shouldernya menggunakan hip, lalu abduksikan shouldernya 10 derajat, fleksikan elbownya 90 derajat, lalu pronasikan pada wrist, lalu untuk jari-jarinya itu difleksikan. Habis itu diberi tekanan menuju ke arah ekstensi. Selanjutnya tes ULTTD, yaitu dengan cara depresikan bahu pasien, lalu abduksikan shoulder 90 derajat, lalu fleksikan elbow, wristnya disupinasikan, kemudian ditarik menuju telinga. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.